Diskusi saya sebagai mentee dari seorang mentor bisnis yang saya dengar dan saya patuhi saran-sarannya saat baru mencoba untuk merintis biro arsitek sendiri. Mentor saya kira-kira bilang begini saat itu, "Yuk, segeralah balik ngelamar lowongan pekerjaan lagi. Kamu tuh ya, nggak pantas jadi pengusaha. Kamu pantasnya jadi arsitek saja." Hai semuanya, kembali dengan saya, Priyo Harsono. Saya ingin berbagi dengan Anda mengetahui lebih awal 138 problem dan solvingnya secara step by step untuk Anda, khususnya mahasiswa dan junior arsitek yang punya cita-cita ingin jadi arsitek beneran. Yuk, segeralah balik ngelamar lowongan pekerjaan lagi. Kamu tuh ya, nggak pantas jadi pengusaha. Kamu pantasnya jadi arsitek saja. Mendengar pandangan itu, rasa kecewa seperti menusuk dalam hati. Bukan tenaga dorongan seperti apa yang saya harap, tapi malah bagai beban yang seolah membenamkan dan lantas membuat saya tidak ingin berlama-lama berdiskusi dengan sang mentor saat itu. Ucapan membekas yang membuat malam itu pun saya sulit untuk tidur. Klisak-klisek, bolak-balik, kiri kanan. Jangan-jangan benar penilaian dan saran dari sang mentor. Tapi enggak, saya tetap pengen punya biro arsitek sendiri. Setelahnya, saya lupa persisnya berapa bulan saya tidak berkunjung lagi, datang lagi kepada sang mentor. 138 problem dan solving ini buat siapa? Buat Anda, arsitek freelance yang order proyeknya belum continue, arsitek yang masih banyak nganggurnya daripada sibuknya, arsitek yang sudah bekerja tapi bidangnya belum sesuai dengan studinya, atau arsitek yang merasa bahwa desain yang dia buat nggak istimewa-istimewa banget. Atau Anda, arsitek yang malu untuk mempromosikan diri untuk berjualan. Atau Anda, arsitek yang pernah merasa ditipu terus oleh baik itu mitra kerja atau bahkan klien Anda. Atau arsitek yang bisanya mendesain tapi tidak merasa cakap untuk berbisnis. Atau Anda, arsitek yang punya idealisme yang tinggi dalam berarsitektur. Atau Anda, arsitek yang masih bekerja di firma orang, di perusahaan atau biro arsitek orang, tapi juga menerima pekerjaan secara freelance, tapi diam-diam. Atau Anda, arsitek yang pengen membuka biro sendiri, tapi masih takut bangkrut, takut nggak bisa ngegaji, dan lain-lainnya. Atau Anda, arsitek yang masih bingung dengan pilihan jenis spesifik dari kategori usaha bisnis arsitektur. Atau Anda, arsitek yang pernah mem-PHK seluruh staf terbaiknya gara-gara tidak mampu lagi untuk menggaji mereka. Atau Anda, arsitek yang baru mulai membuka biro sendiri, namun seperti Superman, segalanya dikerjakan sendiri. Atau mungkin yang ini, arsitek yang bironya telah berjalan, tapi kok sibuk cuma belum untung-untung, omsetnya segitu-segitunya, kayak nggak naik-naik kelas seperti itu. Atau yang ini, arsitek yang mulai banyak orderan dan mulai overload, tapi belum mendapatkan staf yang diandalkan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan aktifkan tanda lonceng agar saya makin bersemangat dan bisa konsisten menyelesaikan 138 problem dan solving untuk junior arsitek sehingga channel ini dan bisnis Anda bisa berkembang berdampingan. Bagaimana kelanjutan dari cerita saya di awal tadi?
Ada satu momen atau kesempatan lagi tanpa rencana, saya bertemu dengan sang mentor. Jika tidak salah, beliau yang mengundang saya ke rumahnya dan beliau menawarkan sebuah project design. Lama tak berjumpa, tentu dia bertanya, kira-kira kenapa yuk kamu lama nggak main atau nggak berkabar dengan saya? Dengan jujur saya jawab, ya maaf Pak, saat itu saya marah sama Bapak, gara-gara Bapak kan nyuruh saya untuk cari lowongan kerjaan lagi. Katanya saya nggak pantas jadi pengusaha. Waktu itu padahal saya itu lagi semangat-semangatnya mau membuka biro arsitek sendiri loh Pak. Ya, mendengar itu beliau malah tertawa, sembari bilang begini, Prio, maksudku itu bukan begitu. Coba ingat, ibarat main sepak bola, kamu itu menurut saya cocoknya bukan jadi striker atau penyerang. Kamu itu cocoknya gelandang bertahan atau kiper bahkan. Kamu juga lihat bahwa tidak melulu kan yang membuat gol kemudian memenangkan pertandingan itu selalu striker. Kadang kiper juga bikin gol, kadang kiper juga menyelamatkan gawang, kadang pemain belakang juga bikin gol. Lah, coba kalau Bapak bilangnya kayak barusan. Ya udah, ayo, jangan salah tangkap lagi. Masih mau kerjaan nggak? Ya maulah, Pak.